Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bapak Suryanto dari Mintika Kota Palangkaraya. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam proses penerimaan siswa baru Mintika Kota Palangkaraya, tahun ini sudah mulai penerimaan siswa baru secara online. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir dan bingung bagaimana cara mengisinya secara online, karena pada hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi atau mendaftar siswa baru tahun 2020-2021 secara online. Yang perlu diperhatikan, yang pertama, Bapak Ibu harus menyiapkan berkas-berkas yang harus nanti di-upload di website PPDB online ini. Apa saja berkasnya itu? Yang pertama yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu adalah file foto scan untuk calon siswa baru atau anak-anak Ibu sekalian dengan berlatar belakang merah, ukuran 3x4. Yang kedua, file scan akte kelahiran. Yang ketiga, file scan KTP orang tua, ayah atau ibu. Dan yang keempat adalah file scan kartu keluarga. Semua dokumen itu harus dokumen asli yang di-scan, bukan fotokopinya. Dan resolusinya ketika men-scan itu maksimal 300 KB. Oke Bapak Ibu sekalian, kita ikuti saja tutorial berikut ini. Baik Bapak Ibu calon orang tua wali murid, langsung saja dalam proses penerimaan siswa baru secara online ini, pastikan laptop atau komputer Bapak Ibu sekalian sudah terhubung dengan jaringan internet, ya, baik laptop, komputer maupun handphone yang mau digunakan untuk mendaftarkan putra putri Bapak Ibu untuk menjadi siswa Mintika Palangkaraya secara online. Langsung saja kita klik ke Firefox atau Google. Di pencarian ini silakan ketik Bapak Ibu sekalian dengan alamat pbdbmin.com. Kalau sudah terketik baru kita enter. Nah, yang pertama tampilannya untuk website PPDB terpadu Min Kota Palangkaraya seperti ini. Ada 3 sekolah yang menyelenggarakan proses PPDB online, yaitu Min 1, Min 2, dan Min 3 Kota Palangkaraya. Masing-masing sekolah ini mempunyai jalur masuk yang sama. Dan jika Bapak Ibu berada di lingkungan Karengbangkirai dan ingin memasukkan ke Mintika Palangkaraya, maka silakan Bapak Ibu perhatikan untuk menu di Mintika Palangkaraya. Ada 3 jalur PPDB online ini. Yang pertama jalur afirmasi, yang kedua jalur fasilitasi kemenak, dan ketiga jalur umum. Jalur afirmasi ini adalah jalur untuk menampung putra-putri Bapak yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Dan ini harus dibuktikan dengan scan atau file scan asli, ya, file scan asli yang pernah didapatkan oleh putra-putri Bapak sekalian, baik itu tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. Kemudian yang kedua, jalur fasilitasi kemenak. Ini diperuntukkan untuk menampung kepada putra-putri pegawai Kementerian Agama, baik PNS maupun non PNS. Dan ini tentunya dibuktikan dengan SK pengangkatan. Dan yang ketiga adalah jalur umum. Dan jalur umum ini adalah yang diperuntukkan oleh masyarakat umum.
Oke, langsung saja kita coba klik ke jalur umum. Nah, ini tampilan untuk jalur PPDB di Min 3 Kota Palangkaraya. Ini ada 6 menu dalam website ini. Yang pertama beranda, formulir, pendaftaran, daftar calon siswa, pengumuman, dan logout. Langsung saja kita ke klik menu formulir. Nah, seperti ini tampilan menu formulir. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti tolong diperhatikan ketika sudah masuk ke menu formulir, kode formulir yang mau kita isikan. Nah, kalau perlu kita copy dulu, kita salin ya. Setelah itu baru kita isi formulir. Kita isi formulir, klik saja. Nah, ini kode yang tadi. Dan di menu isi formulir ini kita masukkan nick dari calon siswa baru. Anak kita yang kita masukkan sebagai calon siswa baru. Kita ketik saja, kita coba contoh, salah satu contohnya 6 2 7 1 03 17 06 13 0008. Dan ini jumlahnya adalah 16 digit, tidak boleh kurang. Setelah selesai kita nginput nick siswa yang ada di kartu keluarga, maka kita klik daftar formulir. Nah, akan muncul tulisan selamat, formulir Anda berhasil terdaftar. Baru kita close. Maka yang kita input tadi, yang kita klik kode formulirnya akan hilang di tampilan layar ini. Selanjutnya kita klik menu pendaftaran. Menu pendaftaran tadi yang kita masukkan pertama adalah kode formulir. Kode formulir tadi yang sudah kita copy atau yang sudah kita catat, kita masukkan. Karena ini tadi sudah kita copy, maka kita pastikan di sini. Nah, langkah kedua yaitu kita masukkan kembali nick siswa. Nick siswa yang kita masukkan tadi kita input ulang. 6271 0317 06 13 0008. Ada 16 digit. Baru kita klik daftar. Muncul seperti ini, baru kita klik proses pendaftaran. Di form pendaftaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang kita input adalah identitas siswa, kemudian lokasi tempat kita, data ayah, data ibu, data wali kalau tidak ada ayah dan ibu, dan dokumen. Ini dokumen-dokumen yang diperlukan dalam PPDB online. Yang pertama kita masukkan nama siswa, nama calon siswa ya. Yang pertama kita masukkan nama calon siswa baru. Ini saya contohkan, namanya Rivaldo Akmal Sabani. Kemudian yang kedua kita masukkan tempat lahir. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir kita input itu tahun, bulan, dan tanggal. Jadi formatnya adalah tahun dulu. Tahun berapa anak kita lahirnya harus betul sesuai dengan akta kelahiran. Jangan sampai salah untuk mengisi tanggal lahir ini. Yang pertama tahun lahir. Cari tahun berapa kelahirannya. Misalnya tahun 2008. Nah,
bulan 8 bulan Juni seandainya, tanggal 17 ya. Jenis kelamin laki-laki, asal sekolah RA atau TK kita pilih sesuai dengan anak kita waktu sekolah di TK. RA, kemudian nama asal sekolah RA apa ya, RA yang tempat anak kita belajar. Kemudian jarak, jadi estimasi jarak dari rumah ke sekolah perkiraan, seandainya jaraknya 700 meter berarti kita klik 700 meter. Langkah kedua adalah klik lokasi. Lokasi Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Kabupaten Palangkaraya, Kecamatan Sebangau, Kelurahan Kereng Bengkire. Alamat sesuaikan dengan alamat di KTP. Contoh seandainya di Manduhara. Kemudian data ayah, isikan NIK data ayah. Ketika nginput dokumen atau form pendaftaran ini, Bapak Ibu harus tidak jauh dari data yang ada di kartu keluarga. Isikan NIK seandainya sesuai dengan di kartu keluarga. Ini contoh saja, tapi di sini sesuaikan dan NIK. Nama ayah lengkap seandainya Agus Anggara. Tempat lahir Palangkaraya, tanggal lahir ya, tahun 1990 Februari seandainya, tanggal 13. Pendidikan terakhir seandainya SMA atau S1 sesuaikan. Pekerjaan seandainya pedagang, nomor handphone yang sesuai, yang aktif. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik data ibu, kita isikan NIK ibu ya. NIK ibu sesuai dengan NIK yang ada di kartu keluarga, tidak boleh sembarangan. Nama ibu, nama lengkapnya seandainya nama lengkapnya adalah Dewi Indrawati. Tempat lahir Palangkaraya, tanggal lahirnya kita sesuaikan, tahun lahir tahun berapa. Ini 1994 bulan Februari, tanggal 8 kan ya. Pendidikan terakhir misalnya S1. Oke. Pekerjaan sini terserah saja, atau PNS ataupun swasta atau IRT. Telepon yang aktif ya, telepon yang aktif yang diinput. Kemudian data wali kalau tidak ada orang tua. Sekarang dokumen. Nah, dokumen tentunya semua yang sudah disiapkan di dalam satu file atau folder. Kita tinggal klik telusur. Yang pertama, karena ini dokumen sudah saya simpan di folder data PPDP di dokumen, tinggal kita klik, jadi dokumennya tidak mencari-cari. Ini foto yang kita input, klik foto, klik 2 kali. Kemudian akta kelahiran, akta kelahiran yang asli diklik, di open. Kemudian yang ketiga, kartu tanda penduduk. Nah, ini diklik 2 kali atau klik sekali baru di open juga boleh. Yang terakhir kartu keluarga, klik open. Oke, semua dokumen ini adalah dokumen asli ya, akte kelahiran, KTP maupun kartu keluarga. Kalau sudah selesai kita input, baru kita klik proses daftar. Proses. Oke, selamat, Anda berhasil melakukan registrasi pendaftaran dengan NIK siswa seperti ini. Setelah itu baru kita klik data calon siswa.
maka sudah ketahuan data calon siswa yang kita input, anak kita. Contohnya tadi Rivaldo Akmal Sabani, tempat lahir Palangkaraya, tanggal lahir 2008, bulan 6, tanggal 17. Alamat Jalan Manduhara, asal sekolah RA Anissa. Nama orang tua, ayahnya Agus Anggara, ibunya Dewi Indrawati. Nah, ini data yang sudah kita input. Guys, untuk selanjutnya adalah kita klik daftar calon siswa. Nah, ini kita muncul sudah daftar calon siswa. Baru nanti sambil nunggu pengumuman. Data ini nanti akan diverifikasi oleh panitia, oleh operator. Jika dinyatakan lulus maka akan muncul di pengumuman. Nih, kita klik pengumuman. Nah, ini sementara pengumuman ini belum bisa kita cek karena jadwalnya belum ada. Nanti kalau sudah sesuai jadwal belum ada, maka akan ada muncul pengumuman. Dan bagi orang tua siswa yang dinyatakan lulus, maka akan mendapatkan surat C01 untuk diserahkan, dan itu nanti di print dan diserahkan sebagai bukti bahwa anak bapak ibu sekalian itu lulus di Min 3, dan itu nanti diserahkan oleh ke panitia dan untuk mendapatkan surat C02. Dan selanjutnya ikuti tahap-tahap berikutnya.